Jadi kita ini semua, gua, Raffi dan Amri itu seangkatan. Danu ini ceritanya sama kakak kelas gitu Mudabir. kan. Mudabir lah gitu. Mudabir itu apa? Iya belum, Slow. Oh, Jadi siap. mudabir itu bahasa kitanya mah kayak penjaga kamar yang ngatur kamar. Jadi setiap malam tuh ada absen gitu di pondok Ya, setiap jam nabokin. 10. Langsung ke inti aja si anjing. Dulu angkatan dia nih gebukin gua. Ya tapi semua sudah berlalu. Ya namanya zaman jahiliyah. Iya. Masuk pondok nggak smart malah ya. Enggak. Tapi gua smart. Kagak kasih Amerikan ya gebuk-gebukan jahiliyah. Jadi keseharian di pondok tuh sebenarnya sangat amat freak menurut gua. Sangat teratur sih. Ya gua lo boleh dari sudut pandang lo boleh kayak gitu, tapi menurut gua setuju sama Danu. Lu jadi kangen kehidupan yang teratur gitu loh. Kangen Teratur gak sih? banget, soal gue jadi kurus di sana gitu. Nah, tergantung gimana orangnya. Seminggu 2 kali olahraga, Selasa dan Bangun. Jumat. Bangun tuh, jadi jadwal bangun tuh jam 4 subuh. Bangun jam Itu 4. digebrak, asli digebrak. Lu bangun tuh kayak apa ya, bangun langsung nih jiwa belum masuk, baru raga doang 10 gitu. detik dihitung keluar. Iya. Jadi kita kasih gambarannya. Ada namanya hujroh. Hujroh itu di mana tempat kita tinggal. ya tempat Dan kita tidur. Pesantren kita itu beda dari pondok-pondok yang lain. Modern. Iya, pesantren modern tapi struktur kamarnya itu beda dari pondok-pondok yang lain. Biasanya kan kalau pondok-pondok yang lain tuh kan satu kamar 5 orang, 6 orang. Kalau kita enggak, kayak barak lah modelannya. iya modelnya barak, jadi kayak kloter haji gitu. Banyak. Nggak, bedanya keluar pondok kita nggak mabrur ya jadi mampus. Kalau haji kan mabrur. Kamar itu bisa 50 orang ya. 60 lah paling banyak. Ya bisa 50-an kurang lebih lah, 50 orang. Iya, itunya basiannya ngampar gitu. Oh ya. Terus jam 4 pagi kalau yang ketua kamar itu setiap jam 4 itu harus ngebangunin orang-orang Sudut yang 50 orang itu ya. Iya, anggota lah ya. Anggota kamarnya 50 orang. Di mana itu harus anggota dibangunin. kelasnya itu adik kelas mereka. Harus dibangunin tuh. Sampai benar-benar bangun. Nah, udah pada bangun nih. Baru ketua kamar tidur lagi. Dia kan dari gua nggak bisa mengkotak-kotakan kalau lu dari sudut pandang pengurus kamar ya. Iya. Belum pernah Kasih tahu. ngerasain soalnya. Iya, kita nggak pernah ngerasain. Kasih tahu dong. Karena Karena jadi apa? pengurus tuh dari kelas 2 SMA sampai kelas 3. Satu SMA. Satu SMA tuh udah ngurus kamar. Ngurus kamar. Nah, satu SMA tuh baru ngurus kamar. Nanti pas naik ke kelas 2 SMA baru ngurus ini apa? Organisasi lah kayak OSIS. Ibaratkan Kayak OSIS. Iya, Kalau OSIS, di sana ya. namanya OPPM apa tuh? Organisasi pelajar pondok Modern. organisasi Pengurus Pengurus pesantren modern. Om M bukan milenial ya? milenial. Bukan. Mabrur. Oh, mabrur. Kurang. Jadi gimana, kasih tahu dong lu dari pandangan Mudabir nih Nah, dari bangun cara ya. banguninnya. Cara banguninnya ya dipantek-pantekin kasur-kasurnya nih. Woi, bangun. Itu ada berapa kasur ya? Jadi 25 mah ada kali 25 25 kali kasur. dua Ya kan kasur kan tingkat Tingkat. tuh. Atas bawah, kasur tingkat. Gue bangunin dari ujung muter ke ujung. Nah, udah pada bangun. Udah pada bangun kasih waktu buat ganti baju. 10 detik. Mungkin yang nonton nggak tahu ya gimana ini bentukannya nih. Ntar gua kasih nih. Nih, nah itu. Ada gua. Nanti pada ganti baju kan. Nah, coba tuh pas udah pada dibangunin gimana perasaan kalian? Pas udah dibangunin, Gua pas bangun tidur. kalau dibanguninnya, kalau gua kan orang yang gampang bangun, nggak gampang sih. Gampang. Maksudnya di pondok tuh bener-bener kurang tidur, ya nggak sih? Setuju Parah, nggak sih lo? parah. Lu di mana-mana tidur cuy. Parah. Ya maksud gua, kalau lu membangunkan kita dengan memanusiakan manusia ya, yang nggak binatang gitu caranya, itu fair buat gua, karena gua tulus ngelakuin semuanya. Iya, nggak ada Ada tekanan. beberapa pengurus kamar yang tidak memanusiakan manusia, tapi emang disiplinnya gua acungin jempol, emang gila sih. masalah disiplin ya. Disiplin sih, kalau pondok tuh soal disiplin. Nizam. Kedisiplinan. Nah, kalau yang telat juga tuh bangun tidurnya telat gitu ya udah dihitungin nih, hitungan ke 10 udah pada keluar kamar semua misalkan. Itu tuh baru pada sadar ya. Iya, Langsung jadi pada dihitungin itu tuh. udah pakai baju segala macam, nanti dihitungin tuh sama pengurus-pengurus. Sampai 10. Kalau masih ada yang belum keluar, masih telat itu dihukum. hukum. Gitu. Dihukumnya juga enggak ini. Pokoknya 10 itu harus keluar
Mau lu belum pakai sarungnya di luar kamar itu terserah. Yang penting lu hitungan 10 itu udah di luar kamar. Sebenarnya kayak gitu. Nah, ada yang sarungnya miring, banyak macam-macam. sebenarnya ada tujuannya kenapa hitungan ke-10 itu harus sudah keluar, karena ada yang kanis. Kanis itu bersihin kamar. Piket Jadi, lah, piket. gitu. Nah, kita mempunyai privilege ketika kita piket di hari itu bisa bangun telat. Iya. Ya kan? Iya. Misalnya dibangunin, Santai. bangun. Kanis. Oh, gitu. Jadi bebas. Untuk mudabir yang goblok kayak ada beberapa temennya dia atau beberapa kakak kelas gua. Ada yang bilang kanis, tapi nggak kanis ternyata. Karena mudabirnya langsung tidur. Nggak peduli gitu kan. Siapa? Ya adalah di sensor. Gitu. Nah, udah itu pada ke masjid tuh ya. Tapi ada satu tips nih. Ada satu tips dong. Biar cepet nih keluar kamar nih, hitungan 10. Kalau gua pakai gamis. Gamis tuh nggak perlu pakai sarung lagi, Lu cu. setiap subuh pakai gamis, gua nggak pernah pakai gamis sama Iya, sekali. jadi pakai gamis, nggak usah pakai sarung, lu pakai kolor doang juga bisa langsung keluar gitu kalau gua. Lanjut tuh ke masjid kan, dingin-dingin. Jadi Tidur lagi di sono. Pondok kita tuh apa daerah ya? gunung, dingin Daerah banget. gunung. Pandeglang, Daerah Pandalawangi. Pandeglang. Ya subuh kalau misalnya kita udah terbiasa sih ya biasa gitu, nggak dingin-dingin amat, tapi buat orang baru tuh dinginnya luar biasa sih. Sampai bangun juga masih ada kabut anjing, enggak tahu sekarang. Untuk orang-orang daerah tuh pasti ngerasanya wah anjing dingin banget. Nah, Terus lanjut. apa yang dilakuin setelah ke masjid? Pertama, kita jawab bareng-bareng kali ya. Kegiatan yang dilakuin setelah keluar asrama di masjid kita ngapain? 1, 2, 3, tidur. Sholat. Tidur. Kalau gua sholat, Tidur dong. kalau gua sholat, Tidur enggak, gua tidur. Memaksimalkan waktu tidur kalau Enggak gua. gua Dulu- sih gimana mood. ya karena lu mood swing. Sholat, nggak langsung sholat. Ih, kalau ngaji dulu. kalau gua biasanya gua nggak tidur. Sholat tahiyatul Kalau gua masjid. nggak bukan tahiyatul masjid kalau gua. Sunah wudu. Kalau gua dulu. Enggak, kalau gua sholat tahiyatul masjid dulu. Habis itu sholat apa gitu. Mutlak wudu. Tidur sih. Kalau gua. Tidur Gua ya bukan kalau gue. pencitraan tapi emang bener, tapi sekarang udah Kadang-kadang jarang. tapi gua juga Udah jarang. kadang-kadang. Tapi seringnya tidur. Doa. Jadi berdoa nyelender ke Kalau cakwe. sudah dibangun kan baru pindah di midoa. Midoa tuh apa sih? Midoa itu tempat wudu. Nah, Tidur di tempat wudu gitu. Jadi tempat wudunya tuh ada wastafel ya, di mana lu bisa nyender di situ kalau lu kakak kelas. Kalau lu kelas 3, lu di duduk kali ya di atasnya itu ya. iya, lu duduk di situ tuh bebas. Lu bisa mengintimidasi adik-adik kelas lu kayak ah lu wudhu gue tidur gitu. Iya. Gue zamannya kelas 3 kayak gitu. Mungkin waktu gua kelas 2 lu kelas 3 kayak gitu ya. Angkatan lu maksudnya. Ya maksudnya gua lebih di atas dari lu gitu. Lu nggak bisa berani macem-macem gitu. Karena nggak bisa di pungkanan ya, di Pung kiri. oh kiri. Kiri. Di pondok tuh senioritasnya gila cuy. Tinggi. Gila banget sih. Tinggi. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut dulu habis sholat ngapain. Habis Biasanya tidur kan? Tidur ya, ke masjid. Tidur. Apalah ya yang tidur yang mau sholat gitu kan, nggak tahu diterima atau enggak tuh sholatnya. Ada yang belajar juga. Belajar. Apalagi zamannya ulangan tuh harus bawa buku kemana-mana. buku kemana-mana. Kalau ketahuan nggak bawa buku, dihukum. Sama gitu. OSIS tadi, Ya, OPPM-nya. pengurus Nah pas tidur tuh udah tuh kita jadi bawa sejadah tuh rata-rata semua pas subuh tuh. sejadah, pasti ngegelar karena dingin. sejadah. Soalnya Karena kalau tidur langsung di lantai energinya nyerap. Parah ya. soalnya apa sih itu tuh? Apa sih lantainya tuh? Marmer. Iya marmer. Jadi Dingin kan. apalagi di Lantainya daerah nggak sana mungkin kan tanah dong. dingin banget. Jadi kita gelar semua di pojokan. Gelar sejadah jadi situ kayak semut semua tidur. Terus di pondok gua kalau misalnya musim hujan ya, gak usah lu pakai es batu gitu, nggak usah. Langsung Kalau gitu langsung ada. Sedingin itu cuy. sedingin itu sih. Ya kayak lu musuhan sama mantan lu lah, sedingin itu. Parah. Udah tidur, Rutinitasnya ya. habis tidur dibangunin kan sama pengurus. Iya sholat lah ya, Iya, sholat kali ya. Nah, setelah sholat tuh ada pastikan ngaji, habis sholat ngaji unik, bukan unik ya, kayak ya lu ngaji, lu dituntut untuk ngaji dalam keadaan ngantuk tuh gila gitu. Ya emang dasar anak pondok tuh ngantuk lapar, udah gitu menurut gua gila. Kosan tuh nggak ada anak kosan lapar nggak ada duit, nggak ada anjing, nggak pondok keras anjing, nggak ada tuh anak kosan kayak Karena gitu. gua 1,5 bulan di pondok langsung kurus cuy. Bukan karena makan gak enak, batin. Batin. Makan udah disediain lah, kita tinggal makan. Kan ada tuh pondok yang masak sendiri segala macam, kita beda kan.
Ya terus pas ngaji itu kan pasti tuh ada yang tidur tuh. Pasti nggak mungkin. Nah, Nggak pas, mungkin, pas nggak ada. ngaji juga si pengurus OPPM ini mah kayak yang OSIS tadi itu keliling. Mantau lah. Mantau. Jadi setiap soft barisan tuh dia keliling tuh muterin. Sejadah biasa. Siapa yang tidur bawa sejadah. Bisa dikeplak palanya Yang tuh. tidur digeplak pakai sejadah tuh, suruh bangun berdiri. Berdiri. Sampai Ngajinya sambil ngaji berdiri. selesai. Ngajinya sambil berdiri. Setelah ngaji selesai. Oh iya. Jadi di sana tuh kan sholat nih kudu pakai peci. Nah yang nggak pakai peci tuh pas doa ya Kiaman pas fil amam. zikir, berdiri di depan gitu ngadep audiens, ngadep jamaah maksudnya gitu. Jadi dong. Jadi kayak stand up komedi tapi lu diem aja lupa materi. Diem aja gitu. Iya, Yang ngeliatin banyak iya. Gitu. Lu gak mungkin lucu digeplak pimpinan lu. Tapi menurut gua kalau misalnya yang ngantuk digeplak pakai sejadah sih masih. Terus kan disuruh maju ke depan tuh. Iya tapi kayak masih nggak masalah, cuma dipiting lu ada yang gitu langsung melotot. Gitu. Enggak kan setelah ngaji kelar tuh udah dia disuruh apa? Manian as. Soalnya hibil kiam. Enggak, Oh. disuruh maju ke depan tuh. Fala taqaddam minal amam. Iya, Oh, gua pinter cuy. ilal amam. Pas maju ke depan udah tuh dibubarin. Ya kan yang berdiri di depan dihukum. Sudah ngantuk, sudah berdiri disebor, pakai air lele bangsat. Iya, Tapi nggak semuanya kayak gitu. Nggak. Hukumannya variatif ya. variatif, kadang pakai air biasa. Pondok tuh emang kreativitasnya tinggi sih. Parah. Di bawah tekanan ya. Mm-mm. Udah itu apa mufradat ya? Biasa. Ya, kalau hari-hari biasa mufrodat. Kalau mufrodat itu Kosakata. pembagian kosakata yang dilakukan oleh beberapa OPPM tadi. Ya bagian bahasa ya. Bagian Iya. bahasa, ada bagian bahasa. Kadang bahasa Tuh. Inggris, bahasa Arab. Dan hari-harinya. itu nggak di masjid. Biasanya ada tempatnya masing-masing. Misalnya Kelas ya? kelas 1 angkatan pertama di lobi depan, angkatan kedua di Oh iya gue sempet Sound lupa tuh yang kayak gitu depan. tuh. Iya. angkatan ketiga. Dari Nah ini beda. untuk SMP doang. Yang senior tidur. Makanya kalau mau enak jadi senior di pondok itu. Tapi kita tidak sampai sana. Iya karena gue udah muak di pondok itu. Sudah mufradat, Andi. mandi. Kagak Asmaul Husna. Oh, Kamar iya. Asmaul Husna. Oh, kalau Kamar baca tergantung Asmaul mudabir Husna. sih. Ih, semuanya rata. Enggak gua. Siapa yang udah bener? Sebut nih. Rata ya. Ata. Kadang-kadang Kagak. sih. Asmaul Enggak. Asmaul Husna, cu. Apa sih? Oh iya iya Husna, iya. cu. iya. Oh lagi marit berarti gua. Marit tuh sakit ya buat yang nggak tahu. Udah Asmaul Husna. Itu untuk pertama kalinya Mandi. kita Asmaul Husna di sini ada anduk megang gayung. Ya enggak sih? Jadi Ya pas kan? setelah Jadi setelah selesai, Asmaul iya. Husna bubar dar ngantri kamar mandi. Badaka dong. Iya iya. Badaka. Jadi badaka tuh bahasa Arab. Artinya saya setelah kamu gitu. Hmm. Booking lah BO gitu. BO. Kenapa booking aja? Iya Kenapa maksudnya, BO maksudnya? iya ngebooking tempat kan. Gue setelah Ya kan lo nggak nih online. mandinya. Iya sih ya. Offline bisa. Ya gitu. Jadi kayak gitu ada istilah-istilah lah di pondok itu. Kok pisal? Ada istilah-istilah di pondok itu. Mandi, yang mandi mah mandi, yang nunggu mandinya tidur. Lagi-lagi tidur. Kadang bablas nggak mandi. Iya. Sampai dibangunin harus sekolah tuh ada yang nggak mandi, ada yang belakin di mana-mana. Mandinya nah pas sudah itu mandinya kadang setelah misalkan pas istirahat Ya. Iya ada yang kelas. Dan selama kita sekolah itu jadi misalnya apa ya? Ini asrama kita nih. Ke kelas tuh cuma 100 meter 200 meter ya. Dekat Iya, gitu dekat hitungannya range dekat dan kita selama istirahat itu nggak boleh ke asrama. Peraturannya seperti Peraturannya emang itu peraturan pondoknya. Pondok. Nggak boleh Iya, nggak kalau boleh ke ketahuan- asrama. apa pengurus itunya pondoknya diapain sih? Dihukum pasti. itu. Hukum karena apa ya? Ya apa sih? Menangkis suuzon gitu takut ada barang-barang yang hilang kan. Kecot juga kalau misalnya gitu. Tapi gimana mudabir ya sih? Kan mudabir dikasih ini ya. kamar juga Barang nggak buat apa-apa ke sih. kamar menurut kan. gua. Sana. Kontrol. Paling Tapi kita ada aja yang balik tidur. lagi izinnya ke mudabir gitu kalau ada apa-apa misalkan lupa apa ngambil buku yang ketinggalan. Mobil kadang istirahat ke kamar, Makan. makan, Ya itu privilege sebagai senior gua Privilege. bilang. makan di kamar. Tapi iya sebelum kita ke kelas nih setelah mandi segala macem itu jadwalnya makan di dapur. Jadi kalau modern itu kita bawa piring nih dari kamar gitu, antri tuh tobur kan. Tobur ya bukan Nah, tobur. biasanya tuh kita pas mau sholat subuh tuh sebelum tidur kita naruh piring di rumput. Naruh piring jadi Supaya biar aksesnya cepet ya. iya, Karena mobilitas cuy. parah. Mobilitas. Apalagi Karena lu didesak sama waktu. Gue termasuk orang yang jong.
sebutannya di sana yaju. Kelaparan. Yaju tuh lapar aja. Tapi sebenarnya gue pengen enak setelah itu, ngerti gak sih? Gue pengen ada waktu renggang buat gue chill, jalan-jalan. Iya, jadi lu Karena terpuruk kalau dulu lu lah gitu. kalau lu hektik buru-buru, ala aja lah tuh minasyaiton. Iya, tapi kita dituntut untuk syaiton, jadi syaiton gimana? Ya tergantung orangnya. Gue tidak pernah merasakan buru-buru.